Jadi macam itulah Malaysia tuh, tak tahu sekarang undang-undang Malaysia itu macam mana. Apakah masih ada lagi sebat rotan macam itu untuk para pendatang? Kita doakan aja jangan ada lagi hukum yang ngeri-ngeri kat Malaysia tuh. Pasal kita sudah jalankan kerja di sana kan, udahlah kita sulit di sana. Hukum di sana itu kadang-kadang macam itulah, kalau sampai 6 bulan aja kita kena hukum, alah mah sedih, kesian. Jadi kamu para kawan-kawan yang kerja kat Malaysia itu, kalau memang kamu masih kosong, udah ada modal kamu sikit, mumpung kamu belum tertangkap atau apa, jangan kamu pertahankan kosong tuh. Kalau ada pemutihan, pulanglah dulu. Atau macam mana, kalau kamu ada link untuk pulang yang kira-kira aman atau apa, pulang dulu. Lepas itu nanti dari Indonesia buatlah paspor elok-elok, datanglah elok-elok. Jadi kita kerja pun tak banyak gelisah. Kita kerja pun kalau udah tengok kiri tengok kanan macam tu, wah banyak susah. Janganlah, kerjalah secara apa aja, resmi. Seperti macam saya dulu pun macam itu juga, kerja tak pernah tenang, tak pernah dapat kerja. Kita kerja kadang-kadang di tengah kerja ada ras, iya kan? Jadi buatlah, kalau kita ingat macam tu di penjara. Kalau dulu tak masuk penjara, orang-orang yang imigrasi yang bersifat imigran ini dia tak masuk penjara kalau dulu. Kalau dulu paling kita tangkap masuk camp Semenyih, Pekan Nenas atau manapun, dia langsung buang sebulan aja. Tak sibuk. Kalau macam sekarang, tak tahu sekarang. Kalau saya dulu itu prosesnya, wah itulah saya bilang. Kalau ingat-ingat kisah saya yang sudah saya ceritakan tuh masuk penjara tuh, waduh kesian lah. Jadi jangan seperti macam Kajang, Sungai Buloh itu kan tempat penjenayah itu. Jadi kalau kita sudah masuk macam itu sedih, dalam penjara itu sedih. Kadang kita ingat, saya kalau tidur waktu masih dekat Sungai Buloh itu, tidur pagi jam-jam 9, jam 10 itu, yang selalu tidur tuh kejap. Ingat saya dikejar-kejar polis, dikejar ini itu sedih lah. Ingat anak kat kampung. Kadang-kadang kalau kita pikir-pikir balik, walaupun susah senang, kerja berat, gaji kecil, tapi kita dekat dengan anak bini. Dengan anak bini, apa-apa hal kita bisa tengok anak dengan bini kita. Mereka sakit, apalagi kita bisa menikmati pertumbuhan anak itu. Pertumbuhan anak inilah kita banyak nikmat memandang anak dari kecil bergurau dengan kita. Jadi kalau kita merantau jauh, kita tak nampak pertumbuhan anak kita nih. Banyak masa yang udah lepas, sedih kalau kita ingat. Jadi kalau jangan lagi masuk lewat belakang, jangan masuk pandai-pandai. Buatlah paspor. Buat paspor kat Indon, masuklah elok-elok. Minta tolong sama toke. Kadang-kadang toke ini ada juga toke yang nak bantu kita kalau kita punya skill bagus, kerja kita bagus. Toke pun payah nak cari pekerja macam itu. Jadi walaupun kontrak ini banyak. Kadang-kadang toke China, orang kita India, banyak dia. Kadang kalau kita memang elok kerja kita itu, bagus kerja kita, jujur, dia mau tolong kita. Jadi apalagi dulu saya punya kawan tuh ya, dia bantu kerja, ada seniman namanya, tapi tak saya sebut lah ya, daerah KL tuh. Seniman itu dia memang pakai pekerja tapi tak banyak. Tapi lambat laun pekerja yang dia pakai ini paham kerja dia ini bisa dia tangani. Seniman itu kadang dia buat kaca bunga, ada lampu, ada macam lah. Kadang dia buat taman. Jadi seniman ini dia sekolah ke Inggris sana, British England, daerah sana lah. Pulang dia sudah punya skill. Dia bawa budak Indon.
Kebetulan budak Indo ini memang dia cepat penangkapannya. Saya punya kawan tuh. Apa kerja-kerja seni itu dia bisa kerjakan. Setelah diajar sikit saja udah bisa. Nah, jadi pekerja macam ini kalau sempat ini hilang macam ini itu seniman itu pun dia payah nak cari orang macam ni. Dia udah sayang. Kadang-kadang kan bukan aja cuman skillnya dia aja, kejujuran dia nih, kejujuran, kerja dia rajin. Jadi toke kalau sudah dapat pekerja yang macam ini dia sayang sangat. Nah, jadi kalau kalian punya skill dari Indonesia itu, toke mau bantu. Toke, tolonglah. Ini saya tak tenang lah kerja macam ini. Saya jalan takut polis, kerja pun saya tengok-tengok kiri kanan, toke tolong bantu saya buatkan permit. Carilah toke yang elok. Permit memang mahal, tapi kita minta lah dengan toke, tolonglah toke. Kalau seumpama saya bayar permit pun gaji saya tinggallah sedikit. Mungkin toke mau bantu karena sudah sesuai dengan skill kita tadi itu. Nah, jadi usahakan sebelum kita bekerja itu dari Indonesia itu, kalau kita udah tahu macam itulah bentuk Malaysia itu, kita pulang dulu. Sampai kita dekat Indon itu berlatih dulu. Skill apa yang kira-kira kita tak boleh, belajar dulu kan Indon tuh. Misal kata kerja ini, kerja itu atau apapun, itu perlu skill, kita belajar kan Indon. Lepas tuh barulah buat paspor. Baru kita masuk ke Indonesia. Jadi ke Malaysia. Jadi kan Malaysia itu pun selain kita tenang kerja, gaji kita tinggi. Orang yang punya skill tuh gajinya tinggi. Jadi jangan kita baru sampai Malaysia baru ini pikir itu. Itulah kadang-kadang kita kerja tidak pada tempatnya. Kita punya skill ini tapi bekerjanya di skill itu. Itu sulit. Jadi kita profesional sedikit. Harus profesional. Di Malaysia itu kalau kita memang punya skill, banyak orang yang bisa arahkan kita banyak. Kita tahu ini, tahu itu. Banyak bidang-bidang sektor-sektor yang bisa kita masukin. Nah, jadi macam itulah. Jangan kita istilahnya kerja itu sembarang hantam aja. Kadang-kadang kita bukan kerja pada tempatnya. Nampak tuh skill kita ini, tapi kita kerja di situ, di sini. Jadi perbaiki. Jadi supaya citra kita orang Indonesia pun tak buruk sangat kat Malaysia itu. Kerjalah yang betul-betul, ingat anak bini kita, kalau boleh jangan kosong-kosong. Kasihan yang orang kosong, nampak tak kan? Kadang-kadang sedang kerja itu migration, polis, tangkap, habis kita digari di tengah-tengah orang ramai macam itu. Duduk macam ini kan, digari lah kita. Lori, polis, immigration sudah siap situ. Kan sedih kan? Padahal kita itu kerja, nah elok-elok bekerja lah kita. Bukan kita ini penjenayah, bukanlah ini apa. Nak kerja, nak bagi supaya ekonomi Malaysia itu tambah baik, tambah elok. Mudah-mudahan postingan saya ini diperhatikan sama pemerintah kita, pemerintah Indonesia, supaya dia pun perhatikan nasib orang TKI ini. Dia biar dibantu sama negara kita itu. Daripada duit dikorupsi-korupsikan sama pejabat-pejabat itu, eloklah lagi tolong pekerja-pekerja itu dibuat resmi, dibantu oleh negara. Jadi kalau dapat kalian bagikan postingan ini biar terbuka mata negara itu. Kayak mana sulitnya kita nih bekerja di luar negeri itu, kasihan orang-orangnya. Coba di luar negeri sana, macam Malaysia sana kan, itu bukan orang jahat-jahat, bukan penjenayah, orang elok-elok kerja untuk anak bini kat sana, bayar hutang kat sana. Kasihan. Ditangkaplah di sana, kejar sini, kadang tak jarang. Begitu ras, pekerja ini lompat dalam air, meninggal. Banyak tuh. Ada masuk kadang-kadang ke dalam longkang gorong-gorong sampai di dalam tuh lubang, tak bernapas lagi. Ada banyak macam-macam. Ada yang jatuh dari tingkat atas tuh. Dia kerja di tingkat tinggi, terkejut karena ada ras di bawah tuh. Dia pun terkejut jatuh dari atas tuh. Ada macam-macam hal.
Jadi kadang kita minta perhatian juga dengan rakyat dengan negeri kita Indonesia ini, supaya perhatian kali, perhatikan sedikit Pak orang yang kerja di luar negeri itu. Mereka ini kadang kerja lewat belakang itu, bukan mereka ini jahat atau apa, kekurangan biaya kurang. Nak buat paspor, kadang-kadang biayanya pas-pasan. Jadi dia cuman cukup-cukup, ada biaya sedikit itulah, nyebrang lah dia dengan cara gelap. Supaya pemerintah Indonesia ini terbuka matanya. Kenapa kurang kali memperhatikan? Sedih. Jadi kalau dapatkan Indonesia ini kan kaya. Daripada yang duit-duit yang dikorup-korup itu, tengoklah, perhatikan kan. Penangkapan duit korupsi aja era pemerintahan Prabowo semalam, diserahkan dari KPK itu, duit itu sampai hampir satu rumah itu isinya duit. Kita duit selembar-selembar lah masuk dompet macam ini. Dia tidak duit bertriliunan banyaknya. Macam itu. Kasihan tenaga kerja imigrasi kita ini, dibantu buat paspornya, diadakan biaya mereka itu diperingan, mereka buat paspor dikasih free, kasihlah free. Dia buat ini itu, bagikan dia kemudahan. Secara diplomatik presiden kita datang dekat Malaysia itu, tapi tak pernah aku tengok macam itu. Tak ada. Ditangkap kita kadang-kadang seperti itu, ada harga diri kita di Malaysia itu, tarik sana tarik sini, nak dipukul-pukul. Alah mak, perempuan kadang kalau kalian tengok perempuan itu, aduh, kalau ku ceritakan nanti tentang perempuan yang macam mana perempuan itu dekat camp diperlakukan cemana, takut banyak yang tersinggung. Tak sedap, nanti banyak tersinggung orang baik Malaysia, terhina orang Indonesia. Jadi pemerintah harus ambil andil. Pemerintah ini jangan diam aja, bukalah mata sedikit. Kesian tuh orang-orang yang dekat Malaysia kadang mati-mati di pantai, mati-mati di apa, aduh kesian. Aku walaupun macam ini bawa orang, belum pernah orang sampai mati, belum orang pernah sampai itu, tak ada. Bukan karena kita cakap karena ini konten, tidak. Jadi perhatikanlah, kasihan Indonesia ini banyak kali penghasilannya. Tapi kadang-kadang tentang masalah koruptor ini yang kadang kurang tegas kita ini. Kurang tegas. Kalau udah berbau-bau korup, berbau-bau ini, usah dipakai-pakai lagi yang kayak gitu. Terlalu korup. Contohlah Cina itu. Cina asal dia korup, tercium berbau korup, langsung hukuman gantung. Langsung hukumannya hukuman koid. Kita kan di Indonesia ini lemah kali. Aduh mak, lembek kali. Lembek kali. Udah jelas-jelas nanti kadang-kadang hukumannya main triliunan, main ratusan triliun, hukumannya cuma sedikit aja. Ada kadang masanya entah enggak orang itu di penjara kadang. Jangan-jangan orang itu cuma namanya di penjara, tahu-tahu berkeliaran entah kemana-mana. Kan macam itu. Jadi perhatikan, ini para pejuang devisa ini kesian loh. Macam di Arab Saudi sana kadang kan, maunya ada bimbingan-bimbingan yang bisa diarahkan orang itu punya skill di sana. Jadi begitu mereka kerja di sana, mereka udah punya skill. Karena bimbingan dari dalam negeri, gratis dibimbing, dibiayai. Kan macam itu, makanya WNA, tenaga kerja asing yang macam Cina datang ke Indonesia ini kan, kenapa itu gajinya tinggi-tinggi tuh. Mereka datang itu membawa skillnya tinggi, bahkan orang Indonesia tidak bisa menyaingi skill mereka. Orang itu datang dengan skill tinggi, gaji tinggi, wajar orang kita memang kalah saing. Jadi seperti itu andil pemerintah inilah, perhatikanlah itu Pak, orang-orang yang bekerja di Malaysia itu kesian. Dan macam immigration kerajaan Malaysia pun tak salah juga. Immigration Malaysia ini udah letih mengurus orang pendatang ini, terus datang, dan mereka ini tanpa izin,
imigrasi ini pun letih juga ada. Jadi saling berkoordinasi lah antar kedua negara. Orang lewat belakang dicegah, dan orang yang nak masuk itu dibiayai dari pemerintah, buka satu badan apa gitu, pelatihan dibiayai, sampai pengurusan paspornya dibiayai. Pengurusan mereka ini. Indonesia kaya kok. Iya kan?